Shalom. Saat yang indah sore hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini dalam keadaan baik. Dan kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada sebagaimana adanya sore hari ini. Mari kita sediakan hati yang terbaik, segenap persembahan hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap kita menyatukan hati, memfokuskan pandangan kita, mata hati kita tertuju kepadanya untuk menyembah Dia, Allah yang Maha Kudus di dalam Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang Maha Kudus, yang mencurahkan kuasa-Mu atas kami, memperbarui hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami, mencurahkan rahmat-Mu atas kami. Dari waktu ke waktu ada pembaruan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami boleh bersorak bagi Engkau. Kami memiliki waktu yang indah untuk bersekutu bersama di bait kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu itu. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin bersama. Amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menikmati kuasa Tuhan. Ada pembaruan dalam hidup kita. Amin. Yang bersama-sama menikmati kuasa Tuhan katakan, aku sudah diubahkan. 1, 2, 3. Lebih bersemangat lagi. 1, 2, 3. Yes, api kemuliaan Tuhan menyala dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja
segala raja yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh sekali lagi beri sorak-sorai bagi Dia. Dan silakan duduk, berkat Tuhan tercurah untuk kita bersama. Sebab kuasanya terus dicurahkan, bahkan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Mengalir memenuhi jiwa kita dan mengalir sekarang. Roh-Mu yang kudus Tuhan hadir di tempat ini, menguasai setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari umat Tuhan kembali saya jemput bangkit berdiri. Ketika Allah Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita,
mengalir di dalam kita, maka Dia akan melakukan pembaruan demi pembaruan. Selama kita membuka hati, membuka diri untuk Dia bekerja. Dan Dia yang akan memeteraikan setiap firman-Nya untuk menguasai hidup kita. Sehingga firman itu menjadi penuntun bagi setiap langkah kita. Dan berfungsi sebagai pelita dalam setiap langkah-langkah kita. Mari kita sediakan hati yang terbaik untuk Allah berfirman melalui hamba-Nya. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang berkata-kata dengan caranya melalui hamba-Nya. Dan memeteraikan setiap firman itu di dalam hati kita untuk menjadi rema dan menjadi penuntun dalam setiap langkah kita. Kita angkat pujian ini kembali. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Oh, haleluya. Mengalir Engkau Roh Kudus. Kuat kuasamu. hidup kami, Mengalir. urapi kami, Penuhi setiap hati. Penuhi hati yang butuh akan Engkau. Mengalirlah Engkau Roh Kudus pada setiap hati-hati yang lapar dan haus akan Engkau. Hati-hati yang membutuhkan Engkau. Hati-hati yang menjadi Yes. bejana-bejana yang kosong, yang Engkau siap Tuhan untuk curai dengan berkat-berkat-Mu. Amin. Yang Engkau siap Tuhan bejana-bejana kami yang dicurai dengan anugerah-anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini pengurapan Tuhan terus ada dalam hidup kami.
Anugerah-Mu terus Engkau curahkan dan limpahkan dalam Amin. setiap hidup kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami, terimalah pujian kami Tuhan. Amin. Menjadi dupa yang sungguh harum di hadapan Engkau, berkenan di hati Engkau Tuhan. Dan kami mau sediakan hati kami, telinga kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus dalam setiap hati kami. Kau meteraikan setiap firman yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua katakan bersama. Amin. Semua katakan bersama. Sorak-sorak Amin. yang meriah bagi Tuhan. Kasih tas kanan kiri muka belakang, katakan engkau luar biasa karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Haleluya ya. Shalom. Belum semuanya, shalom. Coba mana wajah-wajah berbahagia dan bersuka cita diberkati. Angkat tangannya coba, mana? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Baik, kita akan masuk di dalam rangkaian penutup tema kita di bulan Mei ini tentang Roh Kudus ya. Kita akan belajar bersama minggu ini tentang Roh Kudus dan kekudusan. Katakan bersama 2, 3. Roh Kudus dan kekudusan. Baik, lebih dulu kita akan buka bersama dalam Keluaran ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat 10 dan ayat 11. Kemudian nanti kita sambung lanjut ke Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 ya. Buka lebih dulu Keluaran pasal 19 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Nanti Bapak Ibu Saudara dengan Ibu Hana ya membacanya lebih dulu. Dan nanti saya akan membaca di ayat 11. Kemudian kita lanjut ke Keluaran 20. Kembali Bapak Ibu Saudara dengan Ibu Hana lebih dulu membaca ayat yang ke-18 ya dari Keluaran 20. Terus nanti bergantian 21-nya kita akan baca sama-sama ya. Judul yang di Keluaran pasal 19 adalah temanya yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai ya. Kita akan baca bersama lebih dulu ayat yang ke-10 dari Keluaran pasal 19 ini. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai ya. Kita buka pasal yang ke-20 ya, satu lembar tidak jauh-jauh. Kita akan baca sama-sama lebih dulu, nanti saudara membaca dengan Ibu Hana ayat yang ke-18 ya, Keluaran 20 dengan judul perikop adalah orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Anda membaca lebih dulu ayat 18 dari Keluaran 20 ini sampai 21, nanti kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. 2, 3. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Katakan bersama, amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop dari pasal yang ke-19 tadi ya, bunyinya adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Jadi latar belakangnya begini saudaraku, 3 bulan setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka itu sampai di padang gurun Sinai.
Nah, ketika itu Tuhan mau menampakkan diri kepada umatnya. Karena itu tadi di ayat yang ke-10 dari pasal 19, Tuhan berfirman kepada Musa, memberikan perintah, demikian bunyi firman Tuhan, pergilah kepada bangsa itu, bangsa Israel. Suruhlah mereka ya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menguduskan dirinya pada hari ini dan besok. Ya. Mereka harus mencuci pakaiannya, bukan hanya hatinya yang kudus, bukan hanya hidupnya yang kudus, perkataannya yang kudus, tapi juga pakaiannya secara jasmaninya, fisiknya juga harus kudus. Kenapa saudaraku? Karena Allah itu kudus. Mereka tidak bisa menghadap Tuhan kalau mereka tidak kudus, bisa mati mereka. Karena itu mereka harus menguduskan dirinya. Next ya. Dan 3 hari ya setelah mereka menguduskan hari ini dan besok, pada hari yang ketiga menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Kenapa? Pada hari ketiga firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan apa? Turun di depan mata seluruh bangsa itu di mana? Di Gunung Sinai. Bayangin ya, mereka ini ada di bawah di Gunung Sinai. Tetapi Tuhan itu ada di puncak Gunung Sinai. Itu kira-kira mungkin 2000 sekian kilometer ya. Wah, itu tinggi sekali saudaraku sekalian. Tetapi dampaknya itu luar biasa. Mereka harus menguduskan diri, kalau enggak akan tahan mereka. Musa saja kalau Anda belajar di perikop itu, ketika dia berhadapan dengan Tuhan enggak bisa muka dengan muka. Sampai Tuhan itu nutup dulu ya, hanya kelihatan punggungnya gitu, baru lewat Musa baru lihat. Kalau hadap-hadapan gini nggak bisa saudaraku. Betapa kudusnya Tuhan itu. Dan saudaraku, Tuhan yang kudus itu mau menampakkan dirinya, mau menyatakan kehadirannya, mau menyatakan kemuliaannya, kuasanya kepada bangsa umat pilihannya. Demikian juga kepada saya dan saudara hari ini. Ketika kita sudah melewati pekan Pentakosta, juga kita sudah merayakan memperingati Pentakosta di minggu yang lalu. Jangan kemudian hidup saya, hidup saudara tidak dijaga api Roh Kudus itu. Jangan kemudian saudaraku bulan Mei ini kita bersukacita, ngomong, bicara, belajar tentang Roh Kudus. Kemudian selanjutnya ya bulan berikutnya, bulan Juni dan seterusnya, Roh Kudus itu seakan-akan lenyap dalam hidup kita. Ya, tidak ada ceritanya lagi. Mungkin orang juga sudah tidak khotbah lagi tentang Roh Kudus, ya, karena sudah tidak memperingati hari atau bulan atau peringatan tentang Pentakosta. Tetapi Tuhan mau setiap saya dan saudara menjaga api kekudusan itu. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan dirinya. Katakan menyatakan dirinya. Nah, ketika Tuhan menyatakan dirinya, so pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kuasanya akan Tuhan nyatakan. Kalau itu dinyatakan dalam keluarga saudara, kalau itu dinyatakan dalam pekerjaan saudara, kalau itu dinyatakan di dalam masa depan saudara, dahsyat luar biasa. Amin saudaraku. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi syaratnya adalah kuduskan apa saudaraku? Dirimu. Bicara kekudusan bukan kemudian ketika hari Minggu saya dan saudara pakai semua baju putih-putih. Ada kan seperti itu ya, zaman mungkin gereja lama dulu, jemaat lama dulu, zaman papahnya Pak Willy ya. Wah, itu kalau ke gereja semuanya mesti putih. Hem putih, celana putih, sabuk putih ya, kacamata putih ya. Kalau sepatunya ndak punya sepatu putih, disemirlah itu jadi putih. Ya, jadi akhirnya rusak sepatunya karena memang bukan aslinya putih. Ya, wah semuanya serba putih. Apakah itu yang namanya kekudusan? Kekudusan bukan kemudian saudara pakai kalung salib yang gede. Ya, terus rumahnya dikasih gambar Tuhan Yesus. Kemudian dikasih mungkin depan pintu rumahnya itu ya sebagai ganti dulu kalau belum percaya Tuhan, belum bertobat, dipasanglah itu kaca. Ya, karena sudah bertobat, sudah jadi Kristen katanya. Jadi dipasanglah salib. Apakah seperti itu?
Kekudusan itu bicara tentang perjalanan proses rohani. Katakan perjalanan proses rohani. Perjalanan proses rohani. Dipisahkan, katakan dipisahkan. Dari kita yang tadi menuju kepada gelap, menjadi menuju kepada 1 Petrus itu loh, terang. Amin. Itu proses, katakan proses. Dan proses itu seumur hidup, saudaraku. Tidak langsung hari ini kita dengar kekudusan langsung pulang hidup kudus, enggak begitu. Proses, katakan proses. Mesti jatuh dalam dosa. Bisa enggak kita jatuh dalam dosa? Bisa kan? Salah bisa enggak? Bisa. Tapi jangan hidup di dalam dosa. Amin, saudaraku. Keluar dari dosamu. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kembali jalan lagi sama Tuhan, belajar lagi sama Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah kekudusan. Seperti bayi, saudaraku. Bayi itu ketika dia lahir tidak langsung ceprot kemudian jenggoten, bisa jalan, bisa kerja, cari duit. Ya, mesti belajar, ada tahapan-tahapannya. Belajar merangkak, betul? Belajar jalan, ya. Kemudian nanti mulai remaja dan sebagainya belajar cari uang. Seperti itulah proses hidup. Sampai dia menjadi dewasa. Sampai dia kalau rohani ya dewasa rohaninya. Nah itu butuh proses seumur hidup, dipisahkan hidup saudara. Dan Tuhan mau kalau Anda belajar firman Tuhan, segala sesuatu ya, segala hal di dalam hidup seseorang atau satu bangsa, kalau dia mau mengalami terobosan, kalau dia mau mengalami kemuliaan Tuhan dicurahkan, mau ndak mau kekudusan itu harus ada. Coba lihat hidupnya Musa. Ketika dia mau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, 2 juta lebih orang. Musa ini tidak langsung jadi pemimpin orang Israel. Dia, saudaraku sekalian, menggembalakan kambing domba mertuanya. Namanya siapa? Mertuanya Musa? Yitro. Ya. Nah, kemudian saudaraku ketika dia mengembalakan kambing domba Yitro, satu kali dia melihat semak belukar yang terbakar, tapi anehnya itu semak kok enggak terbakar, tapi nyala api itu luar biasa besar. Dan kemudian Musa mendekat kepada api itu. Dan kemudian ada suara, yaitu suara Tuhan sendiri. Dan dia berkata, Musa, Musa, ya, tanggalkan kasutmu, tanggalkan sepatumu. Ya, kenapa? Karena tempat yang kamu injak itu kudus. Dan ketika Tuhan, saudaraku, berfirman kepada Musa, Musa mentaati perintah Tuhan itu, dia menanggalkan kasutnya, yang berarti dia mau belajar hidup dalam kekudusan. Menggambarkan kehidupan mau belajar dalam kekudusan. Dan kemudian Tuhan kasih tongkat, lambang otoritas. Dan saudaraku sekalian, sejak hari itu kuasa Tuhan berikan kepada Musa. Musa yang gagap bicara, ya, dia bisa memimpin sekian juta orang keluar dari Mesir untuk masuk ke negeri Kanaan. Tetapi di tengah perjalanan, saudaraku sekalian, Musa dipanggil Tuhan lebih dulu. Dan kemudian Yosua menggantikan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel ini mau masuk ke tanah Kanaan, dihadanglah dengan sungai Yordan. Ketika sudah selesai nyeberangi sungai Yordan, mereka harus menghadapi satu kota yang disebutkan itu kota paling kuat di tanah Kanaan. Itu kota yang temboknya tebal luar biasa, sekitar 6 meter. Saudara bisa bayangkan ya, sampai kalau Anda membaca di dalam Alkitab, itu rumahnya Rahab ada di sana. Jadi kalau 2 kereta dijejer itu bisa simpangan bisa saling salib menyalip, nggak tabrakan. Betapa besar lebarnya itu tembok dan tebalnya luar biasa. Ketika Yosua menghadapi itu, secara hitung-hitungan manusia tidak masuk. Logika manusia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, harus ngadepi benteng Yeriko. Tetapi saudaraku, ketika satu kali Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan. Dan dia berkata, saudaraku, ketika berjumpa dengan Yosua, dan Yosua tanya sama orang ini, kamu lawan atau kawan?
Dan orang ini bilang, aku panglima bala tentara Tuhan. Dan aku sekarang datang kepadamu. Sekarang juga kamu tanggalkan kasutmu, sama seperti dia berfirman kepada Musa. Karena tempat yang kamu injak adalah kudus. Dan Yosua mentaatinya, saudaraku. Dan lihat, ketika Yosua taat untuk menguduskan dirinya, Yosua dipakai Tuhan untuk membawa jutaan orang itu masuk ke negeri Kanaan. Masih banyak contoh di dalam Alkitab yang menggambarkan, yang memberikan contoh dalam hidup kita. Setiap kunjungan Tuhan secara khusus, setiap terobosan-terobosan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup seseorang atau satu bangsa selalu dimulai dengan kekudusan. Selalu dimulai dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Kekudusan. Dalam perjanjian baru memang mengajarkan zaman anugerah. Zaman anugerah adalah zaman sesuatu yang luar biasa, di mana anugerah Tuhan dicurahkan, dilimpahkan. Sisi kemanusiaan Tuhan, sisi kemahakasiannya Tuhan, ya, sisi kebaikan Tuhan nampak luar biasa. Tetapi jangan lupa, di satu sisi sifat Tuhan, ada sifat Tuhan yang namanya Maha Kudus. Maha apa, Bapak Ibu Saudara? Maha Kudus. Sisi ini kita tidak boleh abaikan. Ketika pengajaran hanya pada satu sisi, yaitu kebaikan Tuhan, panjang sabarnya Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan, maka saudaraku, ketika itu terus menerus disampaikan tanpa keseimbangan dalam pengajaran itu, apa yang terjadi? Umat menjadi umat yang gampangan. Seperti juga anak-anak, ketika kita mendidik anak kita, kita tidak bisa mendidik anak kita dengan terus dibiarin aja. Salah ya enggak apa-apa, jangan dimarahin, ya. Dosa enggak apa-apa, enggak usah ditegur. Nanti akhirnya apa? Anak-anak menjadi anak-anak gampang, meremehkan, saudaraku. Dan menjadi anak-anak yang tidak mandiri. Demikian juga dengan orang Kristen, saudaraku. Maka sisi ini, dua mata keping ini mesti saling kait-mengkait dan seimbang. Katakan seimbang. Antara Allah yang maha luar biasa baik, ya, penuh panjang sabar, penuh kasih karunia, tapi juga Allah kita maha apa, Bapak Ibu Saudara? Maha kudus. Konsekuensi kekudusan adalah Tuhan tidak mau namanya ada kekotoran. Tuhan tidak bisa campur dengan kenajisan. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Itu sisi kekudusan. Karena itu saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik. Bulan ini nanti kita akan tutup, next ke depan kita bicara tentang keluarga. Karena bulan Juni adalah bulan keluarga. Bukan berarti kemudian saya dan saudara terus hilang begitu saja. Tapi jaga api Tuhan dalam diri saudara. Roh Kudus dalam dirimu saudaraku. Untuk terus berkobar-kobar, menyala-nyala bagi Tuhan. Karena saya percaya ketika kita semakin intim dengan Roh Kudus, maka nanti kita akan belajar itu. Kita semakin membuat Tuhan disukakan. Ketika Tuhan disukakan, maka kita menjadi sahabatnya Dia. Ketika kita menjadi sahabatnya Dia, hidup kekristenan kita tidak pernah akan kering. Hidup kekristenan kita tidak pernah akan jenuh. Hidup kekristenan kita tidak pernah akan kosong dan hampa. Kenapa banyak orang Kristen menjadi kosong? Ke gereja bolak-balik, pulang ya begitu aja. Tidak ada sesuatu terobosan dalam dirinya, tidak ada gairah, tidak ada semangat, saudaraku. Kenapa? Ya karena saudaraku tidak jaga api itu, saudaraku. Tidak jaga roh Tuhan itu dalam diri kita. Nah karena itu kita belajar hari ini ya. Kenapa Tuhan mesti mau setiap kita itu hidup kudus? Yang pertama adalah karena Tuhan kita itu adalah kudus ya. Tuhan Allah kita itu kudus. Katakan bersama, 2, 3. Tuhan Allah kita kudus. Coba Ibu Hana bacakan Imamat 11, 44 dan 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ya. Terus, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab
aku ini kudus. Ya, terima kasih Bu. Itu sampai diulang loh saudaraku. Di ayat 44 Tuhan bilang apa? Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, ya. Dan haruslah kamu apa Bapak Ibu Saudara? Kudus. Karena aku ini Tuhan Allahmu itu kudus, maka kamu harus kudus. Ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah apa? Kudus. Sebab aku ini apa? Kudus. Buka Mas, pasal 19 ayat yang kedua. Imamat 19 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka. Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu apa? Kudus. Tuhan kita itu kudus. Tidak ada yang amin? Tuhan kita apa saudaraku? Kudus. Tidak bisa dicampur dengan yang najis, yang kotor. Ketika dicampur dengan sesuatu yang kotor, yang najis, dia tidak ada dalam hidup kita. Tapi kita akan connect, kita akan intim, kita akan bisa nyatu ketika apa? Sama dengan dia, kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan kita kudus, Bapak kita ini kudus, anaknya mesti kudus. Ada yang amin? Anaknya mesti apa Bapak Ibu Saudara? Kudus. Bukan kudus kemudian tinggal di kota Kudus, wah semua jadi kudus, bukan. Kemarin saya pelayanan di Pati ya, mengadakan seminar inner healing di sana ya. Sekian ratus orang ya di satu gereja itu di Jalan Hos Cokro Aminoto. Bukan lewat kota Kudus. Nah, bukan di sana kemudian jadi orang-orang kudus. Saudara mau tinggal dimanapun, kita mesti hidup kudus. Karena Bapak kita kudus. Amin saudaraku. Bapakmu kudus, anaknya kudus. Coba bilang kiri kanan. Bapaknya kudus, anaknya kudus. Yang mantep dong. Bapaknya kudus, nah, anaknya kudus perkataanmu, kudus pikiranmu. Amin. Kudus mata, pegang matanya masing-masing. Kudus ya, amin. Mulai lihat-lihat gitu, dalam nama Yesus. Jangan lihat gitu langsung, kan saya sudah kasih tips ya. Lihat boleh enggak, tahu salah enggak? Halo, lihat cewek cantik, lihat cowok ganteng, bisa enggak? Boleh enggak? Belum punya mata kok, boleh? Tapi saya bilang, ojo diliatin terus sampai lebih dari 3 detik. Jadi dihitung ya, setiap lewat cewek cantik gitu ya. Apalagi yang memang hawa nafsunya itu kekurangan kelemahannya di situ. Gitu. Lewat cowok, lihat cowok ganteng, boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Boleh. Tapi pesannya Bu Evi bilang apa? Jangan lebih dari 3 detik, jadi dihitung 1, 2, 3, wes jangan diliatin terus. Semakin diliatin muncul itu kodrat manusia lama. Lo semua punya lo Mas Ian. Biar pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu masih ada. Kalau terus dipantengin, diliatin terus. Anda enggak percaya? Coba ibu-ibu tuh ya, masuk ke mall, zaman bulan atau hari great sale. Sale ya. Apalagi terus 50 plus 20 atau 70%. Baju sih sudah punya, tapi ini loh great sale. Lihat boleh enggak? Halo? Boleh. Tapi 3 detik taruh lagi, terus keluar. Dipikir coba, aku nek beli baju itu, lo gitu loh saudaraku. Uangnya piye ya? Cukup ndak ya? Aku butuh ndak? Ya, nanti itu kita akan belajar juga keuangan. Ya, dalam keluarga juga butuh loh. Karena keluarga kuat, temanya kan nanti keluarga kuat tuh ya. Butuh keuangan juga kuat. Ya, kalau aku beli,
keuanganku morat-marit enggak ini? Karena itu 3 detik langsung apa Bapak Ibu Saudara? Taruh. Keluar, mikir. Saya kok percaya ketika keluar sudah enggak akan tertarik lagi. Kenapa? Karena sudah mikir tadi. Besok SPP mesti bayar, ya kan? Anak besok mesti butuh ini. Ya udahlah, baju di rumah juga masih ada. Tapi nek ndablek, bahasa Perancis kunonya tuh ndablek. Keras kepala nih. Keinginan, lifestyle, gaya hidup. Beli enggak kira-kira? Nah, itu yang sering kali orang Kristen jadi kedodoran di situ. Bukan Tuhan enggak memberkati loh. Amin. Tuhan memberkati enggak? Tapi butuh pengelolaan. Di sini ada konsultan keuangan. Senyum-senyum yang jadi konsultan keuangan. Kaget saya tadi ya. WA gitu ya. Wah, sekarang sudah muncul dulu ya. Masuk ke akunnya konsultan keuangan. Wah. Mesti ngerti itu. Betul apa betul yang jadi konsultan keuangan? Jawab sendiri dalam hati. Bukan Tuhan tidak memberkati loh. Betul saudaraku? Nah itu mesti saudara, Allah kudus, kita ya kudus. Ya, lihat itu enggak butuh lah. Karena apa? Kalau terus dilihat terus jadi timbul tadi, ya, keinginan hawa nafsu manusia lama itu. Sehingga akhirnya tergoda, katakan tergoda. Menggunakan uang ya, atau mungkin kemudian selingkuh dan lain sebagainya, itu akan muncul. Karena itu mari kita belajarkan, tanam dalam diri kita, belajar dalam diri kita sungguh-sungguh bahwa Allah kudus, aku mesti kudus. Lanjut next, perjanjian baru 1 Petrus 1. Kalau tadi kan perjanjian lama ya. Perjanjian baru juga menegaskan Tuhan kita kudus, maka kita juga harus kudus umat pilihannya ya. 1 Petrus 1, 15-16, Bu Hana tolong bacakan. 1 Petrus 1, 15-16 Bu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, terima kasih. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhanmu apa? Kudus. Termasuk masa lalu kita loh, pengalaman masa lalu kita loh. Harus dibereskan, dikuduskan kalau terus masih berdampak dalam hidup kita. Bicara pengalaman masa lalu itu banyak hal yang bisa menggores seseorang. Hari Kamis kemarin sebelum kita akan ada KKR dengan GSJS, Gereja 1 Jam Saja dari Surabaya. Saya sepanjang hari itu di Pati mengadakan seminar inner healing, kesembuhan luka batin. Saudaraku, biar itu namanya hamba Tuhan, pendeta sekalipun, gembala jemaat, tetap masih ada yang namanya bisa ketembak, hatinya itu bisa luka dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Pengalaman mungkin dulu punya orang tua diktator. Kalau ngajar saudaraku, main hajar, main pukul. Siapa pernah ngalami itu? Ya, main tampar, main maki, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diajak ngomong. Satu kali saudaraku, saya melayani di satu retreat. Ketika sudah sesi saya biasa ngadakan altar call begitu, dan memang saya ini sesi-sesi mau hampir terakhir ya, tengah-tengah sampai terakhir. Nah, ketika saya mengadakan altar call, panggilan untuk ke depan, mulai mereka menyembah, kemudian saya tergerak hati untuk mendoakan seseorang bapak di situ yang berdiri bersama istrinya. Setiap kali saya sudah mau menghampiri saudaraku, si bapak itu menggok lagi, jauh lagi. Oh ya sudah, saya doakan yang lain. Malam itu kami semua istirahat tidur. Sudah selesai sesi, besok pagi mau dilanjutkan sesi penutup. Tiba-tiba sekitar jam 12:30 saudaraku, atau jam 1 hampir setengah 2, pintu kamar saya diketuk sama panitia. Bu Evi, tolong Bu Evi, tolong Bu, bangun Bu. Kenapa? Di kamar si ini, nomor ini ya, ada satu peserta yang lagi kesurupan.
Kemudian saya pakai mantel saya, pakaian hangat saya karena itu udara dingin ya di sarangan. Dan kemudian saudaraku, saya dengan panitia itu pergi ke kamarnya bapak itu dengan istrinya. Wah, lagi manifestasi, saudaraku. Ngamuk, saudaraku. Setelah itu saya tenangkan dan saya konseling. Dan bapak itu cerita. Bapak itu dari Kupang. Orangnya pendek, hitam, badannya besar, saudara. Dan dia punya pelayanan itu tidak berhasil. Saya agak cukup kaget, cukup ada tanda tanya dalam diri saya. Ini bapak saya lihat punya potensi luar biasa. Karunianya luar biasa, saudara. Tapi kenapa ya? Kok pelayanannya tidak bisa maksimal gitu loh. Dan kemudian saya tanya sama bapak ini, Pak, adakah pengalaman masa lalumu yang belum engkau bereskan? Wah, dia nangis, terus dia cerita. Saya itu punya bapak TNI, tahu TNI ya? Tentara. Zaman dulu kalau enggak salah itu tentara kan ada sabuk, itu yang kotak sini besar itu dari apa itu? Besi. Nah, dia bilang, aku itu makanan sehari-hari tuh Bu Evi. Nah, memang mukanya itu banyak cacatnya, mungkin dipukulin gitu ya sama bapaknya. Itu kalau menghajar ini anak ya, diseret ya, masukin ke bak ya, baknya itu enggak kosong, ada airnya, masukin situ. Untung loh anak ini enggak mati. Wah, dia benci luar biasa. Satu kali dia ditanya oleh gurunya ketika sekolah ya, adakah peristiwa yang membekas dalam hatimu? Kira-kira itu peristiwa apa? Coba ceritakan. Si anak ini, ya maksudnya si bapak yang kemudian saya ketemu kan sudah dewasa, dia cerita sama gurunya. Saya paling senang sekali, bersukacita ketika mendengar bapak saya mati kecelakaan ketika pulang sekolah. Gurunya nanya, loh kenapa? Karena bapak saya tuh enggak senang sama saya, suka mojokin saya, suka jahatin saya, suka nyiksa saya. Dan anehnya dia jadi hamba Tuhan loh. Cuma saya mikir ini hamba Tuhan nih, kasihan ya jemaatnya ya. Transfer spiritnya model kayak apa gitu ya. Tapi disitulah ketika dia mau menerima Tuhan Yesus. Dan dia dipulihkan, saudaraku. Dan saya mendengar pelayanannya dipulihkan Tuhan dahsyat luar biasa. Lebih dari ketika dia belum menyelesaikan beresin masa lalunya. Jangan dipikir masa lalu itu tidak berdampak dalam diri kita. Memang masa lalu itu bisa seseorang beda-beda. Ada yang berdampak masalahnya atau kasusnya kecil tapi dampaknya dalam, bisa. Tapi ada yang kasusnya besar tetapi karena orang ini dia bisa berespon dengan benar. Berespon secara dewasa rohaninya, maka itu enggak ngefek sama dia. Tetapi bagi orang-orang yang tidak ngefek pun harus waspada. Katakan waspada. Waspada. Ini hati harus dijaga. Amsal 4:23 itu loh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah sumber apa? Sumber kehidupan. Hati ini pusat kehidupan. Kalau hatimu kotor, keluarnya juga kotor. Mulutmu juga keluarnya kotor. Tapi kalau hatimu ini beres, keluarnya juga beres. Hal yang kedua, Tuhan mengajarkan kekudusan karena Tuhan mau kita ini menghargai Tuhan. Menghargai kekudusannya Tuhan. Yang tidak bisa kompromi dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Dalam hal apapun dalam hidup kita, lagi ibadah juga begitu. Hargai Tuhan. Saya sungguh sangat bersyukur melihat jemaat-jemaat di sini semua ketika mungkin ibadah ya sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman sungguh-sungguh. Tapi ada loh, gereja semakin besar itu jangan dipikir kemudian jemaatnya semakin baik, belum tentu. Saya juga melayani gereja besar saudaraku sekalian yang mungkin ada di balkon-balkon dan itu masih bisa saya lihat. Ya. Bahkan saudaraku adik saya juga cerita di salah satu kota, saya tidak perlu sebutkan namanya ya.
dia berjemaah di situ, itu sambil bawa makanan. Ya. Jadi mungkin jam makan itu jam 5 sore. Jadi nanti di gereja sambil dengerin gitu sambil makan. Enak saudaraku. Coba saudara ngadep presiden, bisa seperti itu? Orang Kristen ini keterlaluan sekali gitu loh. Kalau dia tidak hidup dalam Roh Kudus itu loh. Kurang ajarnya ngelebihi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, mari belajar untuk menghargai hadirat Tuhan. Jangan mainan handphone, bolehlah handphone itu Anda buka ayat, boleh enggak? Boleh, tapi habis itu ya sudah, jangan berseluncur, berselancar di dunia maya, masih terus kupingnya masih ke sana, teling masih kadang kala gitu. Mesti bertobat itu. Karena Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, dia juga akan diremehkan sama Tuhan. Bisa buka itu Mas? Kalau enggak salah ya. Oh betul. Siapa meremehkan firman, apa? Ia akan menanggung. Bukan Bu Evi loh yang ngomong. Itu akibatnya yang akan menghukum siapa? Tuhan. Hati-hati loh, kalau sekarang ini belum diapa-apain puji Tuhan. Tuhan masih panjang sabar, bertobat. Kerja juga gitu. Hidup nikah juga begitu. Harus menghargai Tuhan, jangan sembrono, ngomong sembrono, ya toh. Mari belajar, jaga mulut kita. Katakan jaga mulutku, pegang mulutnya masing-masing coba. Jangan mulut tetangga. Bilang, Tuhan kasih pintu gembok di sini ya, pada pintu bibirku. Amin. Nek perlu pulang dari sini beli gembok. Kalau toko-toko gembok tutup ya besok. Jangan terus kemudian ditindik ya. Terus ngane-ngane, wah katanya Bu Evi itu ya, terus jemaat gereja ini kalau semua pakai gembok di sini ditindik, katanya tuh suruh gembok, bukan begitu maksudnya. Tapi kalau kita mau ngomong sesuatu, liatin gemboknya itu, mulutku harus digembok nih. Ini paling susah loh. Pengennya hati ini ngomong, mulut ngomong, betul ya? Wah sini sudah diubun-ubun. Tapi liatin gembok lagi, tunduk lagi sama Tuhan. Hargai Tuhan. Nah sekarang kita belajar, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia tidak abstrak. Dia bukan tidak nyata, sungguh nyata, real, nyata. Seperti mimbar ini, nyata. Hanya kenapa kita tidak melihat dia, tidak bisa merasa dia, tidak bisa ada kontak dengan dia. Karena kita tidak membangun, katakan butuh membangun. Membangun apa? Hubungan. Saya akan buktikan kenapa Roh Kudus itu sesuatu pribadi, ya. Sama seperti kita. Roh Kudus dapat didukakan. Katakan poin ini, 1, 2, 3. Roh Kudus dapat didukakan. Baca Efesus 4, 30, 31. Atau dibuka supaya cepat ya, ini jamnya cepat sekali ya. Firman Tuhan bilang begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Caranya gimana kita mendukakan Roh Tuhan, Roh Kudus? Dengan cara hidup kita ini. Hidup yang seperti apa? 31 Mas, buka. Segala kepahitan. Ya. Kecewa, marah, ya toh. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Seringkali orang Kristen masih simpen itu. Itu sebabnya Roh Kudus didukakan, saudaraku. Kata mendukakan ini, saudaraku sekalian, dalam bahasa Inggris dikatakan grief. Grief itu dari bahasa Yunaninya lopa. Yuk ngomong sama-sama, lopa. Lo-nya agak panjang ya, bukan lupa, bukan lopa ya, biar pinter sidik gitu ya. Lopa. Lopa itu artinya adalah sakit dari tubuh dan pikiran. Ya. Orang bisa enggak saya dan saudara sakit tubuh sama pikiran kita? Halo? Saudara punya sesuatu dipikir terus. Besok bayar ini, besok butuh ini, terus dipikir. Lama-lama bisa sakit enggak Bapak Ibu Saudara? Karena ada penyakit namanya penyakit psikosomatik. Satu penyakit bukan karena virus.
Bukan karena sesuatu mungkin apa, penyakit apa, tetapi karena jiwa kita. Ya. Nah, Roh Kudus juga begitu. Ketika kita mendukakan Dia, saudaraku, dengan mungkin perkataan kita, dengan mungkin hidup kita yang cabul, yang kotor dan sebagainya, itu Roh Kudus itu didukakan. Dipikir sama ini, Roh Kudus ini di dalam hati kita, saudaraku. Dia menyertai hidup kita. Dia ada di sini dalam hidup kita. Dia, aduh, ini anakku kok seperti ini ya. Dipikir sama Roh Kudus. Harusnya enggak boleh gini, tapi dia kok lakukan, dipikir. Dia bisa didukakan. Bukan hanya itu aja, saudaraku. Roh Kudus juga dapat disengsarakan. Kok aneh ya? Mosok Roh Tuhan kok bisa sengsara? Buka ayatnya, bacakan Bu Hana. Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, terima kasih. Kata mendukakan Roh Kudusnya itu dipakai kata dalam terjemahan aslinya menyengsarakan. Kok bisa menyengsarakan? Ya, karena saya dan saudara sering dalam hidup kita menyengsarakan Tuhan. Karena apa? Dia itu lembut. Katakan Roh Kudus itu lembut. Dia sensitif, punya perasaan, saudaraku. Karena itu saya berpesan kepada saudara, apapun yang engkau lakukan, biar itu keluar dari hatimu sebagai ekspresi hidupmu dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya, yang keluar dari hidupmu apapun, termasuk perkataan kita, termasuk pelayanan kita, termasuk pekerjaan apapun, itu keluar dari ekspresi kita terhadap Tuhan. Dan itu dampaknya dahsyat. Tapi kalau enggak, saudaraku, engkau akan kosong, melayani juga kosong. Tidak ada apa-apanya, tidak ada power, saudaraku. Karena itu mari belajar dalam hidup ini, saudaraku. Belajar untuk saya dan saudara punya hati seperti Roh Kudus itu, lembut, sensitif. Sensitif bukan sensitif negatif, tapi sensitif untuk sesuatu yang positif. Peka, saudaraku. Dalam hidup ini, saudaraku, saya itu paling susah, paling merasa sengsara kalau saya tidur di satu tempat yang asing baru pertama kali itu, dan itu pada malam hari. Itu paling sengsara. Satu kali, saudaraku, saya pernah ada di satu desa, ya, namanya desa itu adalah desa atau kampung Juak Asah. Juak Asah ini adalah satu kampung atau satu desa yang ada di Kecamatan Barong Tongkok. Masuknya kabupaten itu adalah Kubar, ya, Kutai Barat. Itu provinsinya Kalimantan Timur. Satu kali, saudaraku, waktu saya ke sana waktu itu saudaraku sekalian, enggak listrik seperti ini enak seperti itu ya. Kalau masuk-masuk pedalaman kan bisa saja listrik itu terbatas. Ada di rumah panggung ya, karena biasa banjir, biasa ular juga bisa masuk. Itu biasanya dibangun dari kayu-kayu, kalau tidak salah kayu ulin atau apa yang tidak tahan untuk dimakan oleh renget atau rayap. Dan malam hari itu gelap, saudaraku. Jauh antara rumah satu dengan rumah yang lain. Kanan kiri semuanya banyak hutan karet, saudaraku. Ya, dari sadapan karet semuanya itu ada di situ. Saya kelihatan itu ditampung itu ya getah-getahnya. Saya enggak bisa tidur, saudaraku. Hujan deras juga. Nah, diingetin itu sama Justin. Sama si adiknya sepupunya Justin. Nah, waduh, tambah enggak bisa tidur. Saya sudah doa, saudaraku. Mau baca buku enggak bisa. Kalau buka handphone nanti malah enggak bisa tidur. Nah, saya ingat nih. Saya punya pribadi Tuhan yang ada dalam hidup saya. Saya ngajak ngomong, Roh Kudus, temenin aku. Ngomong, ngobrol gitu ya. Tidur, saudaraku. Roh Kudus itu real loh, saudaraku, nyata. Hanya butuh proses untuk kita membangun hubungan. Ajak ngomong. Saya selalu ngajak ngomong, saudara. Apapun. Terima apa gitu, terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus, makasih Bapa.
Ketika satu kali saya pelayanan, saudaraku, dan kemudian tas saya ini dicopet. Sebelum dicopet sebenarnya Roh Kudus sudah ingetin saya. Ya, satu kali saya pelayanan di kota Bandung, kemudian setelah break itu mau ibadah yang berikutnya, saya diajak makan dulu di satu mall oleh anak pendeta dan papa mamanya. Saya pikir anak pendetanya duduk di depan saya ya, jadi ya enak aja lah saya taruh tas saya. Dan memang kebiasaan saya kalau sudah habis selesai pelayanan ya, di mobil itu saya suka buka-buka yang enggak saya pakai lagi. Nanti saya baru pelayanan saya pakai lagi. Jadi cincin saya taruh situ, jam tangan saya lepas saya taruh situ ya. Ada orang memberkati saya jemaat ya, saya taruh situ. Materi saya khotbah saya taruh di situ. Tiba-tiba di tengah-tengah ngantri itu ya, saya sempat diingatkan Roh Kudus karena ada orang ngamen. Bapak-bapak masih agak muda pakai topi laken gitu, pakai topi ini topi kulit. Sempat Roh Kudus ingetin saya noleh ke dia. Jadi saya dengan jelas sampai sekarang masih hafal orangnya kayak apa. Dan langsung mata saya ke tas sebelah saya. Tapi karena mungkin saya perlu belajar itu. Karena namanya proses membangun hubungan kan belajar toh. Jadi saudaraku, saya enggak perhatikan lagi, tak pikir enggak apa-apa lah anak pendetanya ngadep ke saya, kalau dia mau nyuri atau apa kan ketahuan. Hilanglah itu. Dan ketika hilang saudaraku, saya enggak merasa sedih atau apa, enggak. Tapi yang saya pikir adalah semua kartu ATM atau apapun yang bersangkutan dengan bank saya blokir semua, sudah. Ketika saya mau nyampaikan firman Tuhan, saya juga bingung secara manusia. Ya, hanya ingat-ingat hafal-hafal dikit, saya sudah tidak punya catatan lagi. Padahal sudah saya iklankan ya dalam tanda kutip tuh, nanti datang lagi, hadiri lagi, saya mau bicara, sampaikan firman Tuhan tentang ini. Itu hilang catatannya. Saya hanya pinjem sama Bapak Gembalanya, Pak minta pinjem ballpoint sama kertas 1 lembar aja sama Alkitab. Karena Alkitabnya saya juga hilang, saudara. Saya hanya coret-coret di situ, sudah saya naik ke mimbar itu hanya dengan satu kertas ini dan tidak pakai kacamata juga ikut hilang. Mesti kabur-kabur, lihat semuanya, ada balkon juga saya nggak bisa lihat dengan jelas. Tapi saya berkata, Roh Kudus, tuntun hambamu. Dan selesai saya nyampaikan firman, saya naik kereta api, saya pulang ke Solo. Di tengah kereta itu saya bisa nyanyi nyembah Tuhan. Saya berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya bilang terima kasih Tuhan. Meski barangku hilang, tapi aku tidak kehilangan hubunganku dengan Engkau. Dan Tuhan bekerja dengan caranya luar biasa. Jam yang hilang bisa diganti. Uang yang hilang Tuhan gantikan dengan lebih-lebih. Siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Roh Kudus. Dia pribadi, katakan Roh Kudus pribadi. Yang ketiga, Roh Kudus bukan hanya bisa didukakan, bukan saja bisa disengsarakan, tapi Roh Kudus juga bisa dipadamkan. Karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Bukan padam berarti kemudian dia keluar dari hidup kita, tidak. Tetapi kontrol dalam diri kita itu sudah tidak ada. Saya bahasakan begini saudaraku, dalam hidup manusia setiap kita ini punya roh, jiwa dan tubuh. Dalam kehidupan jiwa itu ada 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan dan kehendak. Tetapi dalam dalam roh manusia ada 3 unsur juga. Namanya adalah komuni atau persekutuan. Karena itu bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan ya, maka dia pasti akan punya kerinduan untuk cari sesembahan yang di atasnya dia. Jadi karena belum kenal Tuhan ya yang disembah ya apa? Kalau dia belum kenal Tuhan mungkin yang disembah mungkin patung ya, mungkin juga keris dan sebagainya ya. Tetapi saudaraku sekalian, selain komuni atau persekutuan, dalam roh manusia itu ada yang namanya intuisi. Intuisi itu adalah gerakan roh. Contoh gerakan roh itu, pagi-pagi saudara bangun dengan tidak sejahtera. Pernah enggak ngalami seperti itu? Wah kok aku tuh kok punya hati kok enggak sejahtera, ada apa ya? Nah itu intuisi, itu letaknya di mana? Dalam roh kita. Tapi jangan lupa dalam roh kita itu selain komuni, persekutuan atau intuisi, ada yang namanya hati nurani. Katakan sama-sama, hati nurani.
Hati nurani itu seperti sinyal atau sirene atau alarm. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dosa atau pelanggaran, maka hati nurani ini mengingatkan kita, berdering dia, bunyi, kamu salah loh. Misal nih, saudara pertama kali ngelanggar lampu lalu lintas, bret, merah dilanggar. Nyesel enggak kira-kira? Wah, kok ngelanggar ya? Tapi saya mau tanya, berkali-kali melanggar lampu lalu lintas, ada perasaan itu? Ada perasaan itu? Enggak ada, beda ya sama pertama kali. Kenapa? Hati nuraninya firman Tuhan bilang 1 Timotius sudah tumpul. Sudah apa Bapak Ibu Saudara? Tumpul. Atau bahasa Jawanya kapalen. Tahu kapalen enggak? Itu kulit jadi apa? Keras, enggak ngerasa apa-apa. Coba bilang kiri kananmu, hati nuranimu jangan tumpul. Sampai kamu enggak bisa dengar Tuhan bicara. Nah, karena itu kemudian roh itu jadi padam, saudaraku. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak mendukakan roh Tuhan, kita taat pada Tuhan, kita hidup dalam pimpinan roh, maka Tuhan itu rohnya juga bisa disenangkan loh, bisa ditentramkan, ada rest. Coba buka Mas Sakaria sebagai ayat terakhir ya, Sakaria 6 ayat 8, kita baca sama-sama ya, Sakaria 6 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan apa? Rohku. Rohnya siapa yang ditenteramkan? Rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Bisa ya roh Tuhan ditenteramkan? Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata have given rest to my spirit. Ya, Tuhan bilang rohku ini ya tentram, rest, istirahat. Kok bisa? Karena hidup kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita mentaati Tuhan. Dan ketika hidup mentaati Tuhan, Roh Kudus itu menjadi sahabat. Katakan Roh Kudus jadi sahabat. Dia ada dalam hidup kita. Kemanapun kita ada, mungkin sendiri seperti saya. Kalau pelayanan jauh, tidak bisa bawa suami, tidak bisa bawa anak. Tapi ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dan kalau Roh Kudus ada hidup kita, pekerjaan, usaha, masa depan apapun tidak usah khawatir. Termasuk keperluan, kebutuhan, dia Tuhan sudah siapkan. Tinggal ngomong. Kadang-kala tidak perlu ngomong. Roh Kudus ngerti, kita butuh. Kesimpulannya yuk kita buka sama-sama dan baca. 2, 3. Izinkan dia menguduskan hidup kita ya. Terus untuk terus belajar mengenal pribadi rohnya sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar terus. Sampai sekarang saya masih belajar. Belajar terus. Dia pribadi yang bisa kita dukakan, tapi dia juga pribadi yang kita bisa senangkan. Kalau manusia saja disenangkan, kita kecipratan berkat rezeki, apalagi kalau kita menyenangkan roh Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, dan kiranya Roh Kudus memeteraikannya di dalam kehidupan umat-Mu sehingga boleh menjadi berkat dan kami kerjakan dalam hidup kami. Kiranya Engkau terus berkarya dalam hidup kami Roh Kudus. Jamah setiap kami, jamah setiap hati kami dan ubah kami untuk kami jadi ciptaan Tuhan yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan
sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Oh, ubahlah, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jemaat saja naikkan pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Sambil kita angkat tangan bagi Roh Kudus. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. semua katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari sembah Dia, Roh Kudus, Roh Kudus. Kami tidak mau mendukakan Roh-Mu. Kami bukan Roh Kudus. Haleluya.
angkat tangan bagi Tuhan. Kami sembah Kau Raja. Kami buka hati. Mari kita angkat kedua tangan kita, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, Roh Kudus, Roh Kudus, baptis kami dengan Roh-Mu Tuhan, baptis kami dengan Roh-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami, roh kami, sama Roh Kudus. Kina malam-malam-malam, sena malam-malam. Mari kita angkat tangan kita. Ampuni kami kalau kami suka mendukakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak peduli dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang sebenarnya Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Roh Kudus terus berkarya memakai kami Tuhan. Roh Kudus menggurapi kami. Haleluya, haleluya. Urama shena mura 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 mara 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 mara. Mari kita berkata-kata dengan bahasa baru menyembah Roh Kudus. Kita buka hati untuk Roh Kudus. Tuhan, tawan segala pikiran-pikiran, tawan segala pikiran-pikiran Roh Kudus. Bawa kami untuk menyembah-Mu. Bawa kami menyembah-Mu. Malam. Mari kita sembah Dia. Inna kata-kata kalapa. Inna mari kita bersukacita. Roh Kudus hari ini hadir untuk kita. Jama kami Roh Kudus, jama kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus, urapi kami, urapi kami, urapi kami, penuhkan dengan Roh-Mu, penuhkan dengan firman-Mu, penuhkan kami dengan Roh-Mu, penuhkan kami dengan Roh.
penuhkan kami dengan roh. Musik menyembah, singat menyembah, kita semua menyembah. Mari kita sembah Dia, senangkan nanti Dia, senangkan nanti Dia, senangkan. Seke raka unamukurata kaseke nako seke Henamu sekena Henamura mula 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 Henamu. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Berkaryalah Roh Kudus. Mulai hari ini kami dituntun perjalanan kehidupan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kerajaan kuasa menjadi milik daripada Engkau Tuhan, milik daripada Engkau Roh Kudus. Kerajaan di dunia ini, kuasa ada di dalam takluk, di dalam nama-Mu Roh Kudus, Roh Yesus. Dalam nama Yesus, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menyingkir dalam nama Yesus. Karena Engkau yang memiliki kerajaan kuasa. Kina kasih kina mukaram, angkat tangan, angkat tangan. Kuramu dengan lembut, dengan lembut, dengan lembut. Mari kita tutup ibadah ini dengan sukacita. Sekali lagi kita katakan, berkaryalah Roh Kudus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Wanita katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Dengan kecintaan kita pada Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. wanita berdoa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ubahlah kami Bapa,
Yesus. Semua katakan, Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih, Kau telah membentuk kami semakin serupa dengan gambaran-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus. Kami pegang terus firman-Mu, kami pegang terus Roh Kudus dalam hidup kami. Berkaryalah, pakailah hidup setiap umat-Mu. Mari kita angkat tangan, pakailah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapan-Mu, kuasa-Mu melimpah atas kehidupan kami. Tuhan, pakailah kami, mulut kami, perkataan kami, hikmat kami, kuasa kami, semuanya dari Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kita yang percaya diurapi oleh Roh Kudus, yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan dan sebelumnya kita akan berdoa, dan persembahan ini kita berikan dengan ketulusan hati atas dasar firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 10 yang mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Mari kita bawa persembahan kita bersama-sama bangkit berdiri, kita berdoa mengucap syukur. Setiap kami Tuhan membawa persembahan dengan ketulusan hati, dan saat ini kami persembahkan untuk pelayanan kami bersama di GBI Bait Kudus ini. Apa yang telah Tuhan percayakan untuk kami kelola, bisa kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan apa yang kami tabur melalui pelayanan kami bersama di tempat ini adalah persembahan yang kami serahkan dengan ketulusan hati kami, dengan kerelaan hati yang mendalam. Dan kami percaya apa yang kami berikan dengan ketulusan hati, semuanya akan datangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami dan menjadi berkat bagi pelayanan kami bersama di tempat ini. Kami berikan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya. Meja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi patinya. Bersiap maju jangan alihkan, Yesus panglima kita.
raja di atas segala raja. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami hari ini bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, karena itulah kekuatan kami. Amin. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Ketika damai Tuhan turun bagi kami, memelihara hidup kami, memelihara anak, istri, suami kami, memelihara usaha pekerjaan, memelihara segala sesuatu yang kami miliki di dalam damai dan sukacita Tuhan. Kami percaya ada kekuatan, ada berkat, ada anugerah, ada terus motivasi yang baru, anugerah yang baru. Tuhan berikan hikmat-hikmat lebih kepada setiap jemaat-Mu GB Bait Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga pergumulan doa. Tuhan memberkati minyak yang kami doakan untuk menjadi sarana berdoa umat-umat-Mu Tuhan. Ketika mereka sendiri berdoa untuk tanah mereka, untuk tempat pekerjaan mereka, untuk sakit penyakit mereka, untuk segala sesuatu yang mereka punyai dan mereka cintai, untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu. Maka kami percaya ada penjagaan malaikat Tuhan, ada kuasa malaikat Tuhan, dan ada kekuatan Roh Kudus yang membantu mereka. Sehingga apapun yang mereka doakan, Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, kami saat ini berdoa untuk keluarga Bapak Roni dan Ina, Dea. Tuhan memberkati juga mamanya Ibu Erni Setiawati. Tuhan, Kau berkati Nana, Hartono, Vito, Delia Lisa, Andre, Riana, Kalea, Morsen, Aryan, Robi, dan Kila maupun Risma. Tuhan, berkati keluarga ini yang senantiasa cinta akan Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, sekali lagi berkati keluarga ini, pakai dan jadikan keluarga ini utuh di dalam Tuhan. Tuhan, berkati keluarga dari Pak hamba-Mu Mesak, Tuhan pakai dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia anugerah berkat Tuhan. Amen. Juga kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Bu Minara Siaan. Tuhan, Engkau berkati Sony, Mary, Kalista, Alvin, Bayu, Robi, Rofi, Farah, Rosid, Vinta, Daniel, Ratih, Tuhan, dan Doni. Tuhan berkati hamba-Mu Bu Minara Siaan yang Tuhan sendiri, tetapi tidak pernah sendiri. Meskipun ditinggal hamba-Mu almarhum Bapak Heru, tetapi hamba-Mu percaya mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk keluarga hamba-Mu Mita yang ada di Putu Sibau. Hamba berdoa untuk Mama, Lucia, Akui, Mimi, Anita, Agus, Sudir, dan Ade. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Anugerahkan kekuatan baru. Sehingga Mita, terlebih daripada itu, ada salah satu anak mereka yang menyerahkan diri dalam Tuhan. Pasti Tuhan bertanggung jawab untuk hidup masa depan, untuk keluarga, untuk semua yang diperlukan hamba-Mu Mita Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus, Bu Novi, Dimas, Devi, Pak Setiarso, Pak Artadinata, Pak Ari, Andara, Anda Andiri, dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Anapet, Bu Sri. Tuhan, pakailah seluruh keluarga ini untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama. Mari kita berdiri bersama, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita katakan bersyukur, bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah sama hidupku, ku sembah. Ku bersyukur, ku bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah.
Mari kita semua angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai dan sukacita. Pulanglah dan bawalah damai sukacita Tuhan Yesus menyertai, dan Roh Kudus yang senantiasa membungkus tutup hidup kita, menyertai kita, dan Roh Kudus senantiasa membantu dalam kesulitan-kesulitan hidup kita, maupun ketika Roh Kudus kita buat senang, sukacita karena kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkat anugerah damai sejahtera, sukacita maupun kesembuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Terimalah berkat dalam damai sejahtera, anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan. Mari kita bersama bersyukur. Adakan